Endi lho? Bro, Ya apa? cewek-cewekku sulit-sulit aku. Sulitnya apa? Nggak tahu. Ya dia mempunyai kesibukan sendiri ya. Apa mungkin ya aku terlalu menurutnya terlalu kurang good looking ya kan gitu kan sekarang. Iya, dia kira kamu pakai sepatu. Enggak lah, Biasa aku pakai sepatu. enggak. Enggak ya? Kalau sepatu aja kamu pakai sepatu. Di sana kamu. Ya, Aku mau apa? ya. Siapa? Dari rumah. Di rumah habis badan, tahu badan enggak? Silaturahim. Silaturahim. Kan corong kan biasanya badan. Iya, itu anak loro, anak sing riayan, anak sing badan. Bedanya apa? Enggak tahu ya aku. Itu sama. Mungkin dari kulturan NU apa? NU dan ya. Enggak ada ya. Enggak ada. Apa? Oh, aku tutupin. Aku agak kesini nggak apa-apa. Tapi emang enggak kebaca juga di kamera sih. Mungkin aku badanku terlalu lebar, tertutup. Apa itu? Hah? Itu. Enggak. Pilihan jalan. Ini juga apa namanya? Terlalu miring ya. Enggak. Terlalu keterangan. Kamu kesibukan hari ini kenapa di rumah? Di ya, iya dong. Kan bebas mau ngapain. Di sini aja. Ya seminggu sekali. Seminggu sekali. Apa? Pulang ke rumah nggak tahu ya kalau nggak mesti ya. Mungkin hari Senin. Karena Senin itu waktu untuk kembali ke rutinitas yang semula. Hari Senin. Nah, terus jalan Itu ya waktu liburan aja. Liburan aja. Oh, itu nggak harian. Nggak harian. Akhirnya seharian tiap hari rutin. Enggak lah, aku masih sekolah, masih peduli pendidikan waktu itu. Belum terancam banget. Sekarang emang peduli Apa pendidikan? Ya buat remeh-remehan aja lah. Ya buat dipandang orang kalau orang pendidikan. Maksudnya Cewek. gak cewek. Yang kamu ya. Yang lain. Yang gimana? Bisa main setiap malam. Ya Ngopi. banyak. Tapi nggak di sini. Iya. Belum pernah diajakin menjalan. Ya, mungkin kalau aku ajakin mungkin wah. Sekarang halnya udah agak-agak Di upgrade ya. Agak elit Kayak elit ya. Ada contohnya lampu sama itu di belakang itu harus apa udah direnovasi kan. Oh, udah dikepatin. Nggak tahu, nggak ada bangkunya udah habis. Udah habis. Kayaknya ini nih terus di belakang aja lebih enak. Karena Sanggoro kan orang-orang yang kreatif kan semua bisa jadi apa. Contohnya ini. Tapi ini bukan aja. Orang-orang yang cerdas Kolektifnya ini nggak kolektif, ini ide masing-masing. Oh, ide masing-masing. Gue pengen ini Sama ini juga ya. Nah, kalau ngerjainnya baru sama-sama. Terus kalau zaman Jepang mana aja? Caruban. Pang-pangannya loh. Iya. Caruban, tapi nek pengen dulu konser sepakat. Nanti. Waktu itu masih itu di Bandung. Pernah. Itu aku coba apa aku tunjukin ke foto ini. Gak tahu aku Bandung mana? Bandung daerah mana? Lupa aku. Dari SMP. Nonton apa? Ektep. Lokal. Waktu itu kan aku diajak-ajakin temen aku. Ayo ikut-ikut. Ada musik-musik kayak buat apa? Buat senam. Musik-musik metal. Senam jahat. Senam jahat. Ya, ikutlah.
Cuma orang Ponorogo cuma 3 sama teman-teman aku orang Madiun yang ngajak itu numpak bis lah. Bayar kan berarti. Full jamin full ya. Gak anak sih di truk. Gak ada waktu itu panganku masih gak terlalu liar lah. Soalnya di sini harus bayar. Masalahnya ya ora kok dino Senin pas liburan balik waktu pas mau sekolah hari Senin harus pulang. Ya pas hari liburan hari Senin pulang kan. Nah, berarti kalau ke Bandung berangkat hari apa pulang hari apa? Waktu itu berangkat hari Rabu pulang hari Sabtu. Hari Sabtu. Bedong berarti bonus. Lah bonusnya wi Bolos. oh bolos itu masih liburan bukan bolos. Oh, pas liburan. jauh itu mainnya pas Liburan nggak berani aku. Mana yang Kalau menurutku yang baru ya bakal ada gerakan apa itu apa ngapain kalau bocoran ya hari Juni kalau nggak salah ulang tahunnya Mas Nion sama ulang tahunnya Ben-Benan mau ngadain event Juni nggak tahu bang itu masih rahasia. Enggak lah, ulang tahunnya masa rahasia. Ulang tahunnya lupa aku Mas Nion kayaknya bulan lupa nih diri saya. Karena belum pas sakit apa bikin lah kalau di mana bentuknya kopi langsung dikirim ke Mas Amir. Iya, Nggak ada videonya. jadi Itu kumpulan kecil. aku juga tag gitu tentang juga sama ya, Sebetulnya aku dulu masih menganggap itu orang-orang yang sangat sehat. Ceria banget jadi aku nggak tahu kalau dia itu mempunyai suatu nggak enakan kayak gitu. Maksudnya salah satu penyakit kayak gitu. Ceria banget orangnya bisa menutupi kayak perempuan. Perempuan bisa menutupi. Tapi perempuan kan saat nutupi ini harus dijelasnya ya ngobrol kan bisa ada curhat dan waktu. oh iya kalau pengalaman yang paling sama Neo Yang paling berkesan aku sama Mas Nion. Aku kalau Mas Nion ketemu hari-hari ya nggak sampai sepanjang hari, mungkin ada event aku ikut sama waktu ben-benan kolektifan biasa ngobrol nggak tahu biasanya dia ini iya orang kan salamin ya aku waktu itu tanya-tanyanya ya pernah juga tanya-tanya tapi nggak terlalu dalam sih tanyanya. Dan kamu gimana bikin band nggak? Harus bikin band anak muda ya. Aku ngomong gini ya, saya usahain mas, mungkin tahun-tahun depan atau usahain mau bikin musik hardcore tapi nggak ada personilnya, nggak ada yang mau. suka ngikutin festival Nggak ada dulu masih acak-acakan, kamu sih apaan ya? Masih acak-acakan. Aku belum kenal di skena musik Ponorogo, belum kenal sama sekali. Aku kenal musik skena Ponorogo itu 2018 waktu pengamal sapi pertama. siapa yang Mas ada. Ya. Aku waktu itu ya ketemu dia lebih dahulu. Maksudnya aku ngomong dia mas, tanya-tanya di sini sekitar musik Ponorogo di mana ya? Oh di sini mas, kumpulnya di belakang Apollo. Mas Abe nggak bawa HP, terus dilimpahin ke Mas Ami. Kami nyari punya. Ini ya warung yang Enggak di acara musik sini. enggak yang di Apollo itu aku ingat Saldo. Oh iya. 2018 ya.
Iya, biasanya di Sultan Indonesia. Tapi kalau sekarang nggak tahu ya, aku kurang tahu sama Bella Kosa. Karena itu punyanya orang Cina Muslim. Yang kapan siap yang gas yang apa kapan kita bela kosa si kerja ini sekarang yang ini di kolektif ini siapa aja Yang apa? yang aktif kira-kira Banyak. Jumlahnya lebih dari banyak 40 lebih. Mungkin lah ya. Mungkin aku nggak terlalu lihat grup sih orang-orangnya, tapi kalau yang aktif mungkin ya 11 atau 20. kenal semua Enggak, masih malu-malu mungkin sih malu-malu banget. Jarang ngobrol sama orang-orang. Mas Gadot sering. Mas Gadot kan masuk ke kolektifan apa komunitasku ya baru-baru sama Gani. Baru banget. Mas Ipan udah lama itu. Kalian kenal Kenal. Sondong enggak. main sama siapa Sondong, Mas Ipan, Tegar. Terus sekarang ada terus Mas Andi, Mas Dike, Mas Bale. Lupa aku sorry. yang ini Apa? Amir. putihnya Gak tahu aku. Gak ada mungkin. setiap kalian ini kayaknya ada Itu ya orang-orang pacar mungkin pacar-pacarnya dia. oh gitu Ya, dan orang dalam bukan. tapi diajak Ya ada. ternyata lihat bola bosan kok ada pas kalian persiapan Mana? Gak ada. Ada satu yang itu orang kawan cerdas. Pasarnya mungkin. itu barengan sama kawan kerja semuanya mau ambil terus kalau ini ribut-ribut gitu paling Lusa ya. Waktu itu aku masih belum kenal sih Lusa, belum kenal sih. Aku malah kenal Lusa malah pas baru menikah. Orang menikah baru kenal lagi. Lusa. Orangnya progresif banget sih. Semangat banget. Ikut dong. Yang goblok-goblok banget. Menyengsarakan kolektifan. Tapi ya gimana lagi? Kolektifan kita harus bangkit. Bisa main Lah ya. Kan waktu itu kan sebenarnya nggak tahu ya. Teman-teman nggak tahu kalau diundang ke Mas Niel, ke rumahnya Mas Niel. Karena mungkin aku juga nggak tahu, masih ada konfirmasi sama Mas Niel. Nah, waktu pulang, Mas Niel ngomong, ayo habis ini merapat dulu, ayo kita makan-makan. masih jauh ya Jauh. Wah, nggak jauh sih. Nggak jauh banget. Mungkin berapa kilo gitu. Naik turun dikit turun. Di perbatasan Trenggalek. Oh ya, kamu kesana ya? Oh ikut ya? Lupa. Tapi menurutku kalau sing sorone ngaget ya pas bar maghrib pas selesai. iya soalnya Petang ya petang. Terlalu banget sih. Tapi lebih mencekang yang malam gitu. Angkat-angkatnya semua. Karena lampu ya pakai flash. Tapi alhamdulillah lancar. Iya ya, gitulah. Itu proses yang lama. Orang ngambilnya video aja rumit kok.
harus diletakkan kemana kameranya biar nggak sorot cahaya dari sinar matahari kan itu senja kan yang didapetin senja. Terus kalau orang yang rilis kita mungkin nggak tahu aku kayak itu belum mengerti agak jauh sih. ada yang berbahaya lagi patut diwaspadai. Ya. Kan waktu itu kan saya skuter informasinya ke kawan cerdas kan. Kawan cerdas ikut dan konfirmasi ke teman-teman kolektif. Waktu itu ke Mas Amir. Mas Amir, ini isan skuter Ponorogo. Bisa dihadirnya gak? Nah, cari kesepakatan cacah kolektifan. Yang sensitif Monggo. Terserah. Oh, Vinya Isan. Oh, walah. Yang anu tuh. Iya, yang datang 100-an. 140-an. Harga tiket. Oh, enggak tahu aku. Enggak tahu. Mungkin 4 juta mungkin. 4 juta mungkin kalau enggak 3 juta lah. Mungkin 4 juta, 2 juta, 3 juta. Lu minta aneh-aneh kan? Enggak. Minta apa? Enggak. Cuma ngasih kopi susu sama makan. Enggak terlalu rewel sih. Enggak dapat kayak gitu. Enggak dapat. Yang saya dapat apa lagi? Iya. Waktu itu kan saya iseng ikut kan habis perform langsung pulang. Apa ini? Keren banget. Suka jalur super. Kalau sukun lebih ke rokok yang manis ya, cengkeh ya, banyak cengkehnya ya. Dia rokoknya adalah Marathon. Betul. Itu rokok yang itu nggak terlalu masar sih. Udah viral juga. Tahun berapa ya? Ada tulis jadi koneksi masih nikah. 19 tahun. 2001 November. Mau sih ya. Sulit bro di Ponorogo, sulit banget nyari-nyari. Sana Sondong aku, Mas Sondong ke sana. Sekarang bandnya kan juga lagi ada itu ada sesuatu lah. Tapi ya kalau Mas Sondong enggak sih, aku terlalu kasihan. Udah lama banget di band. Drum. Sekarang sih lagi apa yang sudah Aku, kalau aku lebih ke hip hop. sekarang hip-hop Ya dulu metal, deathcore. Tapi hip hopnya lebih ke metal sih malah. Namanya Scarlet. Ya. 2018. Itu sebenarnya kebetulan si vokalisnya Scarlet itu orang-orang Pangpangan dulu. Terus bikin genre musik hip hop rock, hip hop metal yang scream gitu loh. Kayak Ghost the Time apa? Ya kayak Satanic gitu loh. Ya itu. Ghost yang band Ya, yang hip hop itu loh. Yang rap itu loh, yang kayak ada rock-rocknya itu loh. Gelap-gelap ya, kayak gitu loh. Itu sering ini hiburan sama kan. Apa? Kalau suka hip hop kan sekarang lagi
Biasanya kalau playlist kamu dapat dari mana? Aku dari Instagram lah. Instagram. Paling berisik. Itu nyari-nyari playlist. Iya, playlist banyak. Playlist musik tentang rock dan metal sedikit. Ada punk gitu. Kalau suka musik punk suka. Kalian musik Tapi aku sudah lahir. Ini kakiku itu loh, kamu nggak selalu tidak ligamen robek. gara-gara musik kemarin direk Udah lama tuh 2019. Sikilku loro itu loh. di mana? Di Rekop. Direk Iya. yang ini yang ada videonya itu kan? Iya, ada video. Iya. Seru. Oh, enggak. Terlalu agresif ya. Tua pada waktunya loh ya musik jangan kayak abang-abang ini pengen nonton sama mau sama Iya, menurut pendapatku orang-orang musik itu orang-orang yang sangat mengekspresikan suatu kemarahannya ya kan. Aku kayak gitu. murni ini aja aku olahraga Asik ya. olahraga Kalau aku ya mungkin aku nanya depresi banget. Depresi dan kekecewaan. Ya, kayak gitulah aku. jadi itu langsung ada tempat ya Iya, ada tempat. Tapi aku nggak sampai mukulin orang, nggak. Yang menurutku agak suatu ada seni monsing gitu. Ada satu gerakan. itu dia mengapa juga pas Oh iya. kayak dan jangan dari sampel Ya, sama itu ya. sama siapa sih itu namanya Bribo. boleh sekarang satu lah Ya. masih pengen lama saja musiknya Pengen lagi. Iya. Wah, pandemi. Berisik, resikonya berisik kalau musik kayak gitu. Undang masa juga banyak. terus kalau pas yang sering sama ngomong apa aja Kalau ngomong sama kan ngomongin aku soalnya pengennya harus sama kan terlalu sibuk terlalu sibuk sama itu sama gerakan komunikasi ya. ini sibuk apa sih sekarang Aku enggak siapa? ini Sigat. Hai, iya terus sibuk ada isu apa Enggak. apa Aku orangnya agak cari-carian banget. jadi ngomong sama kan ini kalian Sering banget. dan udah jarang sekali Kalau sekarang jarang. Harus waktu yang tepat. Tapi ya jangan gitu. Semua itu mempunyai proses dan punya suatu waktu untuk ketemu. Betul. Tapi ya sama teman juga. Ya. Sama maksudnya pemikiran jelek ya nggak apa-apa sih. Iya. Nggak apa-apa sih. Untuk menginterogasi ya. Nggak apa-apa Nggak apa-apa. kalau temennya kenal Nanti gitu ya. aja kalau ketemu kan pas pertama habis dia ini ya pacaran pertama apa ini Ya. penting aku ingat dia ada bingung siapa nih terus besok-besoknya selanjutnya ada pas festival Di Madiun. Di Okas. enggak suruh menggolo ini Betro Kantong Oh, wah. Betro Kantong itu Kantong. aku ketemu di taman ngomong nih gitu lah itu kita ngomong itu masih canggung masih pertama lama ini kenal jadi sekarang kan pas aku yakin secara hidup Sangat-sangat letar ini. oh ini betul ya Mencekam loh untuk para kemas. tapi bentar Tapi biasa-biasa aja. bukan di situ waktu apa namanya di anunya secara apa ya sound atau ini atau apa itu gimana Kalau temen nih namanya temen udah sering nanya kalau aku bahas soal
musik-musiknya kan belum tahu ya, karena aku mesti bahasnya sama Gani, aku ngobrolin tentang filsuf apa kayak gitu. Iya, itu yang kayak gitu kan apa? Akhirnya tertarikan filsafat kalian ketemu di mana? Aku belum kenal Gani udah tahu. Aku belum tahu banget sih, masih kenal tuh filsafat dan Kemarin juga sampai kenaikan filsafat lagi. banyak mas aku, mas Gatot. Kenapa? Ya ini gimana? Ya, itu Ya kan gitu, filsafat selalu memandang dunia ini apa? nggak harus dunia sih, eksistensi itu manusia. Nah, itu eksistensi kamu masih mencari apa lagi? Filsafat apa udah menemukan? Aku belum menemukan, aku masih bisa memproses bagaimana aku bisa berkembang dan bisa hidup sampai sekarang. Aku masih belum dapat persoalan dan aku masih mencari aja. Ininya gara-gara mungkin depresi itu tadi. Ya mungkin aku ya seseorang yang baper ya, bawa perasaan banget untuk hal apa. Kalian jangan Justru baper itu ada suatu kenikmatan dan kesenangan tertentu orang-orang kan. Baper itu adalah suatu kenikmatan. Coba aja kamu nggak baper sama sekali, deketin cewek apapun biasa aja. Tapi kalau kamu baper, wah aku dapet cewek bagus dan asik orangnya, aku tertarik, seneng. Tapi kalau orang yang nggak baper, udah biasa aja kayak gitu. Iya, sekarang lagi Ya iya, lagi biasa aja. biasa aja. Ya. Mungkin karena kamu suatu pengalian ketertarikan kamu lebih ke suatu konsep tertentu aja sih. Cuma apa? Masih kamu belum membutuhkan seseorang ya, Mungkin kalau jujur ya, mungkin ada romantik ya, dari cuma aku bingung dari mana tuh. mungkin dari pengalaman lah. Menurutku ya sama omongan si Freud bahwa kita itu depresi, bahwa kita nggak tahu dan tidak sadar bahwa kita sudah mengenal itu dan sudah mempunyai penyakit mental. Kita nggak tahu, dan itu Nah, diagnosa ketika kita punya penyakit mental itu orang bisa semua. bisa apa? Harus ke dokter jiwa. Kalau dari segi kalau di segi jiwa kan salah satunya segi dari bagaimana kita bisa mengembangkan motivasi dan suatu tuntunan bagaimana kamu bisa kayak gini. Nah, penyakit mental. Ya, Judgement itu bisa semua orang bisa analisa. Ya. Tapi kalau itu ya orangnya harus kuat banget, harus kuat dan mempunyai jiwa mental yang harus mumpuni juga, karena harus jadi filosof juga kalau gitu. mendiagnosa penyakit mental selamatkan aja kalau bisa sampai Ya, kalau itu agak rahasia lah itu. Rahasia. Kalau secara indikasi mungkin aku cuma ini. Super ego apa? Oh ya. Energi meluap. Ya kalau nggak tersalurkan tersumbat gitu ya. Oh. Harusnya kemarin ada lagi santer dibicarakan gimana? Kenapa sih? Mental ya? Mentalnya dari Apa? ya mentalnya ini gara-gara ya seorang mungkin memiliki kekacauannya kebangetan. tapi faktor lain nih Ya. yang jelas itu Mungkin gara-gara kalau menurutku ya kekerasan adalah penyebab. seksual. Jangan itu. itu ada juga, tapi ya agak terjaga lah. Kekerasan seperti pembuli.
Goyang gigi. Berapa persen ini? Larangan Membantu banget. Itu ada salah satu ritme, salah satu cara untuk menyembuhkan pasien Sigmund Freud ya. Sigmund Freud itu seorang psikanalisis. Dia mempunyai pasien yang buta pasien ya, orang yang masuk ke dia penyakit buta dan lumpuh, dan dia bisa ngomong tapi berkabel-kabel, maksudnya nggak jelas gitu loh. Sigmund Freud lalu ngomong gini, kamu udah ngomong apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu butuhkan, ngomong terus, sharing terus, dan lama kelamaan butanya hilang. Ini ada butanya hilang, yang lihat ya agak ratap-ratap lah, nggak plong gitu, masih yang penting ada perubahan lah, ada penjelasan. Dan kan itu kan bisa jadi suatu luapan dari energi kan, energi. Kalau orang-orang introvert, kalau ada masalah-masalah kejiwaan, dia masih salah satunya ya mencari suatu tempat ataupun orang yang harus terpilih ya, harus terpilih. Dan menurutku itu harus terpilih. Contohnya aku kalau mempunyai gangguan mental dan aku kalau kalau orang tahu ya masalah juga. Iyalah, orang netizen aja kayak gitu, apalagi teman-teman. Semangat anak-anak muda itu memang paling semakin dari fase kalau dari segi anak muda sih, mungkin anak muda sekarang ya terlalu, ini masuk ke bapak lagi ya, terlalu merasakannya kayak gini. yang tak terasa tuh ya, kalau yang coba kita simpul cuma gara-gara pengaruh sosmed. Sosmednya gimana? Mungkin gimmick-gimmicknya kalau kamu dilecehkan orang atau ngomongin ada temen yang sama dia malas memakai Instagram karena melihat kayak oh iya, teman-teman itu selalu memamerkan pokoknya Instagram itu, dan dia merasa kalau aku ini nggak berhak untuk, aku nggak sepadan untuk orang kayak gitu ya. Mungkin sampai dia tutup Instagram pernah, tapi akhirnya main live. Tapi ya kalau gitu kan harus berpikir secara harus berpikir secara mendetail. Kalau teman-teman gue kayak gini, masa aku harus kayak gini? Ya harus nggak gitu lah. Dan itu kan harus memperoleh sebuah, kalau ngomongin soal sosmed ya, kalau kita iri pada orang, kalau kita ingin salah satu sama dengan orang, rasa dan optimal kita itu sama-sama dipermainkan oleh orang. Paham? Kamu nggak sadar kalau kamu mengikuti seseorang, gaya hidupnya, dan kamu dipermainkan oleh mereka. Balik lagi pertanyaan, kenapa nggak sekalian aja berbeda, cuma beda sama Nah, iya harus berbeda. Jadi kan derajat orang kan beda-beda, ada orang yang miskin, orang kaya, dan nggak seharusnya orang-orang yang mewah itu harus kaya, dan orang-orang miskin itu harus miskin, dan harus mempunyai seka dalam suatu keadaan, dan menyeka suatu mungkin kesenangan kita.
banyak lah. Karena ya menurutku anak-anak muda sekarang ya bagaimana untuk mengasih tahu, mungkin untuk curhat, mungkin atau bagaimana diri ini bisa berkembang, dan itu belum memperoleh kebanyakan orang pemuda. Kadang orang-orang pemuda berpikir bahwa aku ini sangat orang-orang yang sangat sakit, orang-orang yang gelisah, padahal dijabarkan banyak orang-orang yang gelisah daripada kamu. Tapi itu toksik kalau kayak gitu. Terus gimana? Ya kalau ada orang yang punya masalah jiwaan terus kita bilang ya cuma kamu aja. Nah itu kan Kadang katanya itu udah toksik. ya kan gitu kan. Jadi ngomong kayak gitu. Orang-orang harus bisa bersyukur. Bagaimana kalau aku ada orang yang lebih sakit daripada aku dan aku merasakan orang yang kayak gitu. Itu ada salah satu jiwa yang bersyukur kan. Dan jiwa bersyukur itu adalah pengobatan mental juga. Bahwa kita harus gini dan kita harus menerima dalam suatu apa. Ini teman-teman juga ngerasain Aku yang maksudnya katakanlah yang setelah semua di sekitar lingkungan itu barengan ya banyak banyak sih banyak, tapi nggak terlalu banyak. Cewek sama cewek kalau kebanyakan sih sama sih, cowok sama cewek biasa, tapi kebanyakan mah cewek. Karena cewek itu segi penghayatannya apalagi cinta, cewek itu sangat perasa dari ranah cinta sama masalah keluarga. Kalau cowok kan masalah pekerjaan, kalau keluarga mungkin cowok kan lebih kuat daripada cewek, mentalnya lebih kuat. Mungkin ada cowok yang kuat, bisa aja sih, biasa aja. Aku nerima aja udah. Oh iya, tahu. Dari kuatnya itu berarti presidensinya itu yang supaya dia harus itu iya ada aja coachnya makanya lah orang itu coba menjadi manusia itu adalah kreatif kan anestesi jadi kan saat itu kan kita butuh anestesi kira-kira apa anestesi mungkin kita harus mempercayai sebuah berkat suatu kemewahan untuk kita sadar. Makanya kenapa kita harus sadar bahwa iya. Karena seseorang itu punya suatu keistimewaan dan ada berkat, dan berkat kan cara Jawanya kan satu nasi kan, dan itu kan sebab kenikmatan makan dari bekal. Kalau itu mungkin ya orang-orang depresi, orang-orang yang sakit itu. Wah ya. Kalau menurutku ya sharing-sharing lah, bercerita sama orang-orang yang terpilih. Salah satunya adalah kedekatan keluarga. Keluarga mungkin dia broken home, dia dekat sama ibunya, mungkin bapaknya, mungkin kalau bapaknya nggak ada ibunya. Tapi malah lebih baik lagi ke orang, mungkin mbahnya. Pokoknya harus sharing. Sama satu, jangan sampai kamu menjerumuskan suatu kegelisahan dengan suatu
ada ada sesuatu yang kotor di dalam pikiran. Kamu jangan sampai mengarah ke sesuatu yang nggak positif lah. Dan satu, seks. Kalau menurutku seks itu ada nggak bahayanya. Kalau laki-laki ya, seks itu ada suatu bahaya. Kalau laki-laki itu agak kurang nggak bahayanya. Karena laki-laki itu kalau memang seks itu ada hal yang enak-enak aja. Kan cewek kan sakit juga itu seks mungkin dari dia perawan kejebol tapi dan laki-laki sangat menghayati suatu keasik-asikan seks itu. Dia selalu keenakan, enak banget, nggak memperhatikan ceweknya itu sakit ataupun kan banyak kan cewek sakit keenakan. Coba rasain kalau dia sakit. Dan menurutku pengobatan suatu kejiwaan itu ada satu kesenangan dalam ranah apapun. Dalam ya. Kalau segi berorgiastik ya, jadi berorgiastik mungkin ke minum alkohol ataupun ya seks. Ya kita mempunyai suatu mencekat salah satu hal yang kita merugikan. Kan alkohol kan bagaimana kita bisa merasakan keenakan fly. Bahwa kita bisa terkadang kalau kita nge-fly, kita membayangkan sebuah apapun itu kayak sebuah kenyataan dan masalah-masalah pun akan hilang tapi sementara, namanya orgiastik sementara. Tapi kamu kalau kamu coba suatu atau minum alkohol itu, kamu harus bisa berpikir lebih keras. Aku kalau gitu sih, kalau minum alkohol harus berpikir keras. Kalau alkohol sering maksudnya sering minum alkohol jangan lupa untuk mengeluarkan kan itu cairan cairan itu dikeluarkan karena sering olahraga. Kalau itu kan salah satu kandungan alkohol itu kan suatu cairan yang memproduksi pencernaan kita memproduksi itu kan sangat angel ya, sangat sulit kan. Nah, suatu cairan yang harus dikeluarin sama olahraga ya menurutku betul juga karena itu juga pengaruh dengan olah fisik. Banyak kalau orang-orang yang kecanduan alkohol, meminum, dia malas aktivitas sama sekali dan dia lumpuh, harus minum terus sampai puternya gede dan itu mengimbangi itu gimana? Sambil apa? Ada. Kalau aku minum alkohol, saya sama satu yang satunya bukan olahraga sih, interaksi sama orang-orang. Karena ada suatu energi yang harus aku kuras, mungkin dari ngobrol sama orang, ngobrol cerita. Enak banget, harus energi banget. Energi yang tersumpet. Bahwa kita harus mengalirkan kanal kita. Kanal dari bola mata. Sama orang-orang yang kita cintai. Mungkin kalau orang-orang cintai, mungkin aku ya ranah positif aja. Kalau itu juga berlangsung dengan alkohol juga, dengan kegiatan alkohol membatasi dalam suatu apapun, berkenal sama cewek, ngobrol sama cewek. Tapi kalau disebut fuckboy enggak mau. Bukan fiction. Bukan kan? Vario. Vario. Kamu korbannya ya. Sama temen-temen lu kenal remaja yang terus
bukan lagi udah mewujudkan keluarga ya. masih sering terjadi. Kalau itu di ya teman-teman aku SMP, teman SMP malah belum lulus SMA udah nikah, banyak ada 5 orang. Aku kasus ya, ya dalam. Ya karena aku tanya sama dia, penyebabnya satu, bukan karena seks, karena malas untuk sekolah, dan aku harus menjadi bapak. Terus bukan karena tuntutan keluarga. Ya, kalau punya anak kan pikir carry kan. Kalau orang-orang yang belum punya pekerjaan yang maton, belum punya pekerjaan dan belum mempunyai suatu penghasilan apapun dari pekerjaan apapun, orang-orang kayak gitu, orang-orang yang menghamili seseorang, itu yang dipikirkan bagaimana aku bisa malas sekolah. Itu dari orang-orang ya, dari teman-teman aku ya, mungkin Pengalaman itu cuma 2 orang. Kalau 2 orang nafsu bagaimana dia belum, yang satu belum tahu kalau suatu di dalam itu lah apa bisa hamil. itu masih sering terjadi sama satu, cari cewek sekarang kan susah kan ya, ngambil orang kayak gitu ya, cewek susah biar nikahnya gampang gitu banyak kan. Tapi ini pengalih aku aja sih, cara instan ya dipikirkan. Ya cara matok gitu. Itu ada satu nggak gilani banget sih, dan itu orang-orang kayak gitu akan nggak bisa survive secara mandiri, survive secara langsung. mapan secara apa? Ya belum mapan ya, dan belum memperoleh suatu apapun, dan dia sudah mempunyai nekat yang seperti frontal kayak gitu. Itu ada suatu pengalian energi juga kan? Energinya ke ranah yang gak baik. Kalau temen aku beda kelas, ngambilin orang laki-laki, ada juga. Yang diambilin tuh udah punya anak, udah rawat, tapi usianya masih 21 tahun. Sama temen aku usianya udah masih tuan dia. Iyalah, kan rondo sebetulnya. Gak tahu. Rondonya gak tahu. Hasilnya suka nyolong. Iya, ngepet. Di teman-teman aku di sekolah. Kalau di sekolah futsal banyak kan, futsal sama apa hobi apa kegiatan kerjaan. Kalau dari segi olahraga, teman-teman aku lebih ke futsal sama reok. Kesenian kan juga olahraga juga. Di reok berat ya. Sama ganong. Ya, ganong. Setara dengan punggul. Kalau di SMK itu masih belum familiar kalau band-bandan. Enggak terlalu banyak band-bandan. SMK lebih ke olahraga, lebih ke kesenian bukan musik ya, kesenian tari, dangdut. Kalau musik dangdut kebanyakan kalau nari banyak, nari ganong, reok. Silat ada, tapi kalau sekarang silat itu agak kurang tenar lah. Tenarnya dulu silat, karena sekarang udah jaya. Mungkin kurang konflik ya. Kalau silat kan dulu kan keren banget kalau orangnya masuk keguruan dan lulus
dari pesilat itu kan orang tua lega di bawah. Wah, kehilangan. Kalau teman aku ya kebanyakan ya Mobile Legend PUBG. Tapi aku nggak suka game sih. Ada tapi offline, tapi nggak suka banget. Bisa. Tapi kalau PS, wow, jago dulu aku. Agak lah. Bisa dia bisa. Aku bisa lawan. Semua kali gua. Pro ya? Parah. Parah ya. Enggak masalah apa, Kalau main apa? Main suka main enggak? Apa itu yang manajer itu? Enggak. Beda. Oh iya. Sama Gatot. Iya. Iya, Gatot manajer juga. Kamu juga main ini. Enggak sih. Ada juga TV kemarin tapi manajernya lebih susah kan. Susah. Maksudnya dia Mungkin ya ada yang bilang jadi ini bukan top 11 ya. Namanya top 11. Oh, fantasy. Itu dia basicnya nggak game aja, emang harus Ada nata pemainnya, harus cara menyerang kayak gitu. kalau itu biasa Biasa. yang membuat dia beda itu dia harus memperhatikan pertandingan asli siapa pemain-pemain yang Oh ya. masukin squadnya itu. Dan teknik analisa ya. Kalau yang yang biasa dia masih lingkungan masih ya, Ya. latihan kan Di situ aja ya. kalau ini emang harus benar-benar lihat hasil Detail ya. Detail ya. langsung marketnya sekarang Gitu. Memang game-game sekarang bagus-bagus. jadi pelatih semua Ya untuk salah satu menurunkan energi yang dia mainkan. Satu bakat ya. Bakat ngongkon kan ngongkon banget manajer. Apalagi dia jadi pengusaha. jadi ini Ini ya. mainin supaya dia ada udah mirip kayak trading gitu kalau yang Oh ya tadi. Ya. perhatikan siklus pasar semuanya Dulu dijual aku nggak? Dijual aku nih. malah mereka bisa bikin kompetisi sendiri. Wih, sangat. Nanti kalau udah pro player gitu nomor satu di dunia bisa dia ini mobil gitu. Wih, iya. Itu udah ada acara gitu. Dia jadi melambang gitu. Aku nggak bisa jelasin soalnya. Kalau menurutmu kamu juga salah satu penyandang penyakit kayak gitu? Paling kalau penyakit mental yang ya aku Beraktif ya. terlalu gerak ya kalau di langsung bisa makanya nemuin orang-orang yang jadi sarjana psikolog Dan menurutku orang-orang psikolog itu juga kurang mendetail sih bagaimana bisa menangani pasien. Aku juga pengalaman juga. pernah ke Psikiater aku. pernah apa kata Psikiaterku waktu itu kan aku bilang aku suka minum alkohol dan aku merokok. Psikiater ngomong gitu, udah berhenti aja, semua berhenti. Loh, psikiater kayak gitu? Ya nggak harus gitu kan? Itu kan hak saya. Salah satu pengeluaran suatu kegelisahan bisa tersalurkan ke situ, bisa kegelisahan itu bisa berkurang.
coba lah, aku nggak ngerokok 1 bulan bingung, nggak mendem karo karo kanca-kancane ramah mendem orang enak lah. Kalau rokok menurutmu udah sampai kita kecanduan? Udah. Aku nggak ngerokok 3 hari aja udah bingung. Kalau sehari masih Kuat. Mungkin kalau aku sakit pilek kayak sakit batuk itu harus aku nggak ngerokok 3 hari. Kalau sakit ya, tapi kalau sehat-sehat ya. Sama yang sakitnya gitu. Iya gitu. Nah, makanan aja nasi. Nggak nafsu ya. Lagi ngerokok. Tidur di kamar. Tidur di kamar. Pecahkan yang aja. Kalau juga sering mengalami Re, itu Re kan? Re, koleng. Re, kapan kita kempes? Ini nggak punya, kita main PES aja udah. Iya. Gimana? Enggak, teman-temanmu yang lain pernah juga sampai psikiater. Kalau ke cuma satu sih orang. Ya orangnya pendiam banget. Dia mempunyai fobianya aneh banget. Takut sama cewek. Bagi cewek cantik. Takut banget. Itu asli apa? Iya, asli tuh. Rambut banget. So, usianya baru muda. Baru 18 tahun. Apa di rumah gak ada cewek cantik? Dia anak kedua sih, cowok. Kakaknya cowok. Gak ada yang cewek. Dia dari segi pengalamannya di kehidupannya dia terurus dan sama masyarakat perempuan. Dan dia dibully. Sama orang lain. Iya, masyarakat perempuan sama ponakannya. Perempuan kan semua tonggo-tonggo nih. Dan sama perempuan di situ orang apa kakak ponakan perempuannya dia disuruh kayak gitu dan dibully. Kamu anak tiri. Mungkin. Dia anak tiri. Kalau main cewek ketika dia fobia ya. Berarti ada cewek cantik di sini. Iki konco ya langsung kayak. Tapi dia takutnya itu enggak sampai gemeter menjauh enggak. Gemerges awalnya. Itu real pernah. Iya, aku pernah ngobrol sama dia. Dan bawa cewek. Ada cewek, teman aku cewek. Aku nggak tahu kalau dia punya kayak gitu. Dia agak salting. Dia ngerokok. Keder tangannya. Ada getaran. Gimana? Ya. Terus dia ngechat aku. Padahal di sebelahku. Pulang lo. Aku gak kuat. Jangan yang sama cewek. Gak bisa sama cewek. Terus cewek aku ya, aku waktu itu masih berapa menit ya, 20 menit aja udah dia ketemu. Langsung cewek aku pindah dia ke psikiater dan belum sembuh sampai sekarang. Berobat udah 2 tahun psikiater di Madiun. Iya, aku juga gitu. Karena aku belum selesai tadi. Sama aku disuruh psikiater aku untuk berhenti merokok dan berhenti untuk dan aku jawab karena pengaliran dari suatu energi bisa terkuras dan bisa kembali lagi seperti pembuangan air dan bisa tertampung lagi dan itu ada suatu salah satu pengaliran dan suatu coronganmu apa ya ungkapan ya
ungkapan bagaimana kita bisa menyalurkan ekspresi ya. Dan aku ngomong, kalau aku berhenti semua akan aku pasti gelisah banget. Dan aku ngomong bahwa orang yang gangguan mental, orang yang sakit itu kalau sakit ya 90% itu dari makanan, 10% dari pikiran. Sampai segitu itu 90% ke pikiran, 10% ke makanan. Jadi nggak apa-apa. Terus sekretaris psikiaternya kan ada pendampingnya. Psikiater kan cewek kan kalau aku ngomong yang fatal, ngomong yang kontra sama dia kan, dia selalu bagaimana bisa membuat kebenaran terus mendikte ya. Psikiater pendamping psikiater ngomong gini, ya mbak, iya emang gitu bener. Psikiaterku dia udah ngerasa kalau dia itu sudah punya perlawanan. Enggak, di sini kesalahan di luar sekolah. sekarang yang memang dia pendekatannya psikologis. Enggak. Masih kalau di sekolah masih sekolahku mungkin mengongkang salah satu peraturan. Kamu harus gini, kamu harus gini. Enggak sampai aku nduloro penyakit mental. Ora. ada yang BB yang ben dia karena melihat energi semangat gimana inisiasi jadi mengarahkan sesuai bakatnya Ya orang biasanya dia karena ada juga sih ini kan kalau ranahnya hiperaktif ya yang hiperaktif dia cuma butuh penyaluran energi ntar kalau energinya udah habis iya akan tenang sendiri ini kan penyaluran kanalnya dia udah terlampiaskan pada suatu ranah yang dia kesenangan, hobi. Itu pun bagus, tapi kalau penyakit mental itu sulit banget sembuhin dan waktu yang lama. Kalau orang-orang yang udah ada enggak, aku belum tahu. Aku cuma satu aja. Masih proses 2 tahun. Dan aku pun berubah di psikiater udah 4 tahun. Dan aku belum menemukan suatu keenakan mungkin dari timbul suatu perubahan. Ada tapi sedikit banget. Kan obat kan, obatnya ada yang beda kalau psikolog wah lama banget karena psikolog itu mengajarkan ngasih pendiktean, ngasih solusi dan seolah-olah pikiran kita dan segi dari pola pikir kita dibentuk oleh dia. Dari segi pembentukan pola pikir itu sama psikolog itu susah banget, beda sama psikiater. Kebanyakan psikiater itu orang-orang yang sudah akut, sudah parah banget, sudah parah. Dan kebanyakan itu orang-orang tua. Ya. Orang tua. Oh di Ponorogo loh ya. ini apa ya benar-benar stres itu pengalaman siapa temenmu apa awak pernah sakit ini aku punya pengalaman. Iya, aku nggak harus sebutin ya. Ya, waktu itu kalau pengalaman ngeri dari suatu kejiwaan itu kan rasa yang sangat gelisah pada pikiran. Karena pikiran kita harus kesel, lelah. Itu kalau dari kejiwaanku ya, dari kejiwaan mentalku ya. Dan mumet dan pusing. Apalagi kalau udah bisa mual, apalagi kalau udah bisa apain greges, itu sangat bahaya sekali. Dan waktu itu sampai
Ya waktu SMP aku sering gelut sering gelut berantem gitu sama temen-temen tanpa penyebab yang pasti. ya sama bentuknya pasti Potong ayam. ada temen yang motonya melorot matanya tajam gitu aku samperin ngapain matamu kayak gitu tuh itu waktu SMP sangat-sangat fatal banget aku. Benar-benar masih bisa kontrol. Soalnya udah mulai dikontrol. Ya. Dan kalau orang-orang yang punya penyakit jiwa punya penyakit mental yang kayak gitu kalau kamu arahkan ke situ itu mah sangat bahaya kan sangat bahaya itu Rem ini loh, rem. itu bagus banget tapi kalau MMA kan harus mempunyai suatu daya bagaimana kita bisa berantem dengan berpikir kan ya dengan berpikir pengolahan emosi dan orang-orang mempunyai sadar penyakit jiwa itu emosinya sangat kuat sangat menggebu-gebu lebih gede daripada orang yang normal gede banget apalagi yang salah satunya yang kutemuin kalau ada orang yang sakit mental aku kasihan sama keluarganya kasihan sama bapak ibunya iya dan emosi orang-orang mempunyai satu sandang apa yang ada penyakit mental dia bisa melawan orang tua juga Beritanya penyintas aku kasihan banget sama orang-orang tuanya apalagi orang-orang terdekatnya kalau dia sudah emosi wah apa-apa dihancurin dan aku juga gitu pernah waktu SMP meskipun aku SMP nggak sama orang tua ya orang tua aku semua dari udah keluar negeri ya udah kerja aku di rumah sendirian ini ya sampai di bunuh diri. aduh Sensitif. gitu. Kenapa kayak pikiran kayak gitu dulu pernah coba bunuh diri. Kapan? Pengen kalau bunuh diri. Kalau keinginan untuk mati aku dulu udah berpikir kayak gitu udah frustasi banget orang-orang gak ada yang ngertiin aku apalagi temen dan ngajak ngobrol aja nggak tahu biasanya malah bully malah apa gojlokin dan salah satu keyakinanku dulu waktu SMP gimana aku bisa meraih ketenangan dengan sangat tenang gitu apakah mati itu adalah suatu kejadian yang sangat enak waktu itu kan aku pernah baca Socrates Pengen bunuh diri. kan bunuh diri gara-gara ia meracuni kaum pemuda dia minum obat racun gara-gara ya para penguasa di situ minum obat racun dan dia ngomong jangan menyesal kalau aku yang jangan peduli kalau aku itu besok akan disiksa kematian adalah suatu kenikmatan yang paling hakiki dan paling nikmat Socrates. Dan kematian adalah suatu abadi dan kita nggak bisa merasakan suatu sakit dan lapar apapun ini rada ini pendekatan keagamaan tuh ya betul seseorang yang religius itu ada seseorang yang sangat nikmat banget contoh ini yang aku teman-teman ngobrol sama teman-teman yang sudah umur 50-an, sudah umur 60-an, teman-teman aku banyak sekali. Aku ngomong, Mas, coba nih Mas, seberapa pentingnya agama buat kamu? Dia ngomong, sebenarnya agama itu bisa penting, bisa enggak.
dan kamu mengarahkan kemana. Kalau kamu berasumsi bahwa agama itu adalah salah satu penuju untuk kerohanian yang sangat nikmat dan kerohanian yang sangat baik, itu setuju. Dan agama itu memang tercipta karena itu, memang tercipta karena suatu kepuasan dan suatu, kalau orang sini ritus ya, untuk ritus ritual yang sangat mendekat. Contohnya kamu berdoa sama Tuhan, kamu meluapkan masalah dengan Tuhan. Tuhan, kenapa begini, gini. Kita nggak sadar bahwa energi kita terserap dari itu. Sholat terus, dan kita berharap bahwa kita harus memperoleh kenikmatan untuk Tuhan. Wah, sangat-sangat besar sebenarnya religius. Dan orang-orang religius itu orang-orang yang sangat-sangat memperhatikan bahwa dirinya itu adalah sesuatu hal yang baik, suatu hal yang mungkin di dunia ini gak berguna dia. Kadang orang dia gak malas ya, Tuhan Ya, bisa banyak ya, mereka jadi malas ya. ngomong sama kamu. Jadi dia selalu bilang coba bisa mikir itu ya, masalahnya kan misalnya duit, keluarga, dengan sisi dia benar-benar susah. Jadi dia sampai Itu dari segi orang-orang yang agak lemah ya, tapi dorongan religius untuk kesehatan mental itu adalah satu dorongan yang menurutku bisa menyembuhkan juga, karena agama ngomong kalau kita di dunia akan ada balasannya di akhirat. Kalau kita berbuat baik ada suatu imbalan surga. Banyak berpikir bahwa dunia ini adalah suatu hal yang gak ada gunanya, dan kita harus mengejar akhirat. Dan akhirat itu adalah hal yang baik-baik semua kan, hal yang baik-baik, dan baik-baik itu tercermin dalam diri kita. Ada suatu kesadaran dan ada suatu pemerolehan untuk bagaimana diriku ini bisa mengendalikan dan bisa menyetujui bahwa diriku ini adalah suatu bisa menjadi baik. Iya, karena aku waktu SMA kelas 1 religius banget. Sholat terus, tapi kalau sekarang enggak, puasa terus. dan apa? Dan religius itu membuat pikiran kita jadi adem, ada suatu hal negatif, dan kita harus menerima dalam apapun, menerima apa yang dikasih ke Tuhan kita. Kalau kita mempunyai penyakit mental ataupun penyakit apapun, kita akan berguna di masa depan. Ada suatu imbalan di mana mungkin kalau dia mempunyai penyakit mental, emosi itu kan emosi juga mental. Seorang emosi yang sangat bergebu-gebu, emosi yang sangat besar itu kan juga kelainan mental. Dan dia menyadari bahwa aku harus berlatih bagaimana bisa meminimalisir rasa emosiku untuk kedepannya untuk menjadi lebih tidak kayak gini. Memang dengan cara yang gimana? Ya, benar-benar sah sendiri. Jadi nggak bisa masuk dengan Sama Sigmund Freud pernah ngomong kalau kan Sigmund Freud ateis kan, ya ateis.
agama itu ada hal, meskipun di atas dia ngomong gini tentang agama adalah sebuah proses untuk bagaimana bisa mengendalikan suatu hal yang baik, bisa menentukan bahwa kamu bisa menyehatkan mentalmu dengan suatu keadaan yang bagaimana kamu bisa berinteraksi dan menyetujui suatu keasikan dengan Tuhan, dan kamu bisa memperoleh salah satu tujuan langkah-langkah bagaimana kamu bisa menuju dengan suatu hikmah, meskipun di ateis. Tapi dia ngomong gini, punya respect terhadap ya, agama ya. terus dia gini, malah ngomong gini, kalau begitu agama adalah orang-orang, meskipun dia beragama, agama bisa hanya dibentukkan oleh orang-orang yang masih kanak-kanakan. Iya. Orang butuh bimbingan. Ya. Kanak-kanakan ya, masih kanak-kanakan, meskipun dia masih berumur berapapun. Setiap ada orang yang beragama, dia masih kanak-kanakan. Karena dia belum bisa mandiri dalam suatu apapun. Dia masih pengen imbalan lah. Dia masih pengen suatu, oh Tuhan, kamu apa terbalikan besok kalau bisa kayak gini, dan kamu bisa menempatkan aku di mana. Freud. Ganti kok di PDF. Bukunya mahal-mahal banget. Ibu Freud. Iya sih. Tapi untuk bagaimana kita bisa mengenali psikologi, bisa mengenali suatu teori psikologi, kita harus punya penerapan. Kita harus temu dengan orang-orang yang menyandang kayak masalah mental, harus mempunyai interaksi kayak gitu. Gini contohnya, Sigmund Freud pernah ngomong gini, dan ngerasa kayak gini, kamu ngerasain gitu nggak? Ya gitu. Ya, bukan dari teori ya, bukan untuk kesepakatan ya. Sama seorang psikoanalisis Sigmund Freud itu orang yang sangat kecanduan rokok. Dia ngerokoknya ngelepus banget. Rokoknya cerutu lah. Yes. Padahal dia nggak kaya. Rokoknya cerutu. Nggak. Ada Plato lah. Dia bisa nyiptain sekolah. Dia kaya. Sama Schopenhauer kaya, tapi ya punya orang tua. Nggak kaya. Karena filsuf nggak mikir kayak gitu. Dia lebih keras untuk berpikir bahwa penganalisa dunia dan penganalisa sistem filsafat apapun ya, pas dari materi, dan nggak berpikir kayak gitu bagaimana aku harus punya uang yang banyak untuk beli apapun, nggak ada. Dan dia mempunyai suatu ambisi untuk membuktikan suatu apapun untuk dari segi pola pikirnya, segi dari contoh Nietzsche. Selalu memproklamirkan bahwa kematian Tuhan. Setelah membunuhkan dia mati juga. Jadi bilang semangat punk di situ. Iya. Sama musiknya Forgotten. Tuhan telah mati gitu. Itu menurutku berasal dengan gitu. Iya. Spiritnya mirip ya. Spiritnya Forgotten. Spirit ala-ala istrinya menghabisi semuanya. Temennya enggak. Semuanya dikritik habis. Iya, dikritik habis. Uang dari jarum. Tapi dari Indonesia aku bawa tahu sebuah ya, dan aku juga membuktikan, dan aku juga berpikir Nietzsche itu ada gunanya untuk orang-orang yang religius, meskipun dia ngomong Tuhan,
Tuhan tidak mati. Itu kan dari filsafat nihilisme. Aku berpikir, bunuhlah Tuhan-Tuhanmu. Dia ngomong gitu. Dan aku masih pakai, bunuhlah Tuhan-Tuhanmu yang mencipta Tuhan-Tuhan yang kamu ciptakan. Contohnya orang-orang yang beragama religius banget yang ngomong bahwa Tuhan itu yang paling benar, Tuhan itu yang paling maha kuasa, dan kamu rela berbunuh-bunuhan atas Tuhan yang kamu ciptakan itu. Dan ya mungkin ya. Dan ada satu pemilihan Tuhan, dia mau bertempur dengan keadilan, dengan suatu proyeknya, dengan suatu pemikirannya bahwa Tuhan yang paling adil itu yang dia rela berbunuh-bunuhan tumpah darah. Dan aku berpikir bahwa matikan Tuhan-Tuhan yang kamu ciptakan, berhala-berhala yang kamu ciptakan, biar kamu tidak menghalangi Tuhan-Tuhan yang sejati. Itu sejauh yang mungkin ya, tapi aku berpikir aja, mengoreksi aja. aku pernah lempar kayak gitu. Pernah. Oh, pernah. Iya, Ya. ada orang yang ya suka oh enak Apa? karena sedikit itu tadi, cuma aku nggak sih kenapanya masalahnya. Tapi ya kita harus mengambil positif dalam pemikiran ranah kita sendiri. Positif ya, meskipun positif corona. enggak. Kita harus membunuh Tuhan-Tuhan, membunuh Tuhan ciptaan kita sendiri. Membunuh ciptaan Tuhan kita sendiri itu dari Tuhan psikologis, bahwa kita mengira bahwa Tuhan yang paling adil itu yang paling ini loh. Dan kita rela berbunuh Tuhan atas Tuhan yang paling benar. Aku katakan kalian boleh jadi apapun Kecuali dari Tuhan. Jadi enggak tuh. Aku mau kasih sedikit sebelum kita filmnya kalian boleh jadi apapun. Loh, sangat serius. Harus diseriusin dong. Ngobrol apa harus serius, macam receh apapun. Biar kita tahu bobot dalam satu obrolan. Ada bobotnya obrolan, enggak ceplas-ceplos. Enggak ceplas-ceplos. Kita harus cara berjalan aman kan aku bingung selera umurmu ya gimana. sila humormu gampang sih. Gampang sih. Apa sih bisa yang Bisa, apapun bisa ketawa. Meskipun seracah apapun aku bisa ketawa. Tapi ketawa aku bukan mendukung. nanti ya gitu ya. Ketawa aku bukan yang real untuk diri. Dari segi bagaimana bisa asik dalam ngobrol. Dia berbicara lucu padahal tidak lucu tapi aku ketawa. Itu kan salah satu toleransi juga kan. Bercanda. Oh, pasti batin enggak. Ya, biasa aja. Jadi hal yang lucu apa ini Apa? Hal yang lucu. Banyak sih. terakhir lah ngapain ketemu Apa ya? Dunia ini aku merasa nggak ada yang lucu sih. Nggak ada yang lucu. Mungkin orang-orang ini berkaitan dengan orang yang sakit mental. Orang-orang yang sakit mental, orang yang punya sadang mental, penyakit suatu keosan dengan suatu pikir dan mental. Dia nggak menganggap bahwa dunia ini menarik sama sekali enggak. apa yang menarik? Biasa-biasa aja. Dunia ini biasa-biasa. Dia ada yang ketawa meskipun dia lihat orang ketabrak. Dia kan kebanyakan orang sekarang lihat orang ketabrak kan bisa ketawa kan. Pas ketabraknya ya Dan habis itu diceritain peristiwanya baru itu orang-orang yang punya penyakit mental dia menganggap bahwa
Ada orang yang stand up comedy ngomongin lucu-lucuan, dia biasa aja, bisa menahan suatu tawa. Raymond Desa itu keren ya. Ah ya, ya. Itu gimana kalau dikonteksin sama premis? Apa yang bisa? Apapun yang tidak membunuhmu itu membuat. Kalau itu apa yang tidak membunuhmu, kalau dari itu ya aku masih mempunyai konsep yang berbeda. Gimana asiknya dan gimana salah satu apa ya ekstrim corong anu gitu salah satu hal yang ekstrim lah kayak gitulah, nggak tahu menegangkan padamu. Kamu nggak memperoleh suatu menegangkan dalam pengalaman kalau belum ketemu orang-orang yang membunuh apapun yang membunuh, dan kamu harus bisa melawan orang pembunuh itu dengan suatu konsep. Jadi nggak ada suatu hal yang menegangkan dan menarik gitu loh. Kalau menurutku itu. Kalau dilempar ke orang Oh ya, dia salah satu penyandang itu juga bisa juga ya. jadi Dia melawan setiap apapun ya. pada awal setelah itu kesimpulan selama kemudian bukan yang biasa-biasa dia setelah awalnya itu Tragedi ya. nanti kalau udah terus atau bahkan Komedi. Bisa komedi. ya sama kayak aku takut Oh iya, pada suatu pengalaman ya, kita bisa ketahui, oh kita kalau bisa kayak gitu ya. pas kejadian itu Tragedi. nanti lama-lama kita bisa membuat Lucu. jadi apapun yang lanjutan itu dalam fantasi itu memandang suatu tragedi bukan tragedi yang Iya, oh iya. Komedi. hal-hal yang sebenarnya Lucu. Tapi gak lucu-lucu amat karena penderitaan. misalnya kita Cerita. Dan kita nggak seorang kita nggak punya suatu pengalaman untuk dilemparkan ke orang bahwa itu ada suatu kegelisahan atau suatu ketidaknikmatan untuk kita omongkan orang. Tapi setuju juga sih. Aku belum tahu. nah, kalau ini kesimpulan pribadi Oh iya. masih belum final juga kesimpulan hari ini aku apalagi yang paling gampang secara psikologi gampang dari kecil dan dikecilkan itu lama-lama dihafal Tragedi. Tapi kalau kita udah tua, waduh kok bisa kayak gini ya. Akhirnya ya udah sampai kesimpulannya kayak gitu sekarang. Tapi bisa-bisanya kalau kita menyedihkan kayak gitu, kenapa kita nggak lebih awal aja? Kalau kita menderita suatu tragedi, kita nggak perlu lucu aja. Bagaimana kita bisa menyadari suatu itu tidak ada suatu kegelisahan apapun. Sering ke tempat Ya, proses. Itu prosesnya juga agak mudah ya. satu hari bisa ada konsep ini terus kita aminin kan. Nah, itu juga bercolong dengan religius agama. Bagaimana kalau kita mempunyai musibah, tertekan apapun, kita bisa, wah Tuhan, ini ada satu anugerah untuk bagaimana
masih bisa merasakan kayak gini. Nah, itu juga religi juga. Kadang Itu bisa ditemukan dengan religi. kalau omongannya gitu ada ini namanya aku misalnya ini mager lihat orang sibuk tuh pingin ya giliran sibuk ya mager gitu lah tapi di saat itu kan kita beban banyak apa banyak semua Chaos ya. ya tapi di satu hal emang itu membuat ada keasikan Ada tersendiri. keasikan, kita mempunyai pengalaman ya kesibukan dan kita harus mencicipi dalam suatu kesibukan itu meskipun kita nggak tahu dan itu nggak enak, wah aku sudah tahu rasanya. Aku bisa mengambil orang-orang yang sering ngomong bersyukurlah kalau masih sibuk Ya, sibuk ya. Ketika kamu pengangguran, sedangkan yang ya, mager banget mager, ngapain mau ngapain ya. Tapi coli ya. kalau gabut nggak joli Sama. kalau joli pas lagi naik Nggak jelas ya. Gak ada lawan jenis ya. Mau open bio gak punya uang sama gak punya kenalan. materi banget ini Gak apa-apa. sosial tuh Penting ya. Penting. saya introvert apa Tapi menurutku aku di suatu daerah aku jarang bersosial sih. Karena aku pengen banget. Karena aku pemalu banget di rumah. Pemalu. Salah satunya tapi adalah teman-teman, tapi cuma satu yang akrab di desaku. Dan aku kalau diundang ya aku berangkat meskipun aku disepelein oleh orang-orang situ, tapi aku mempunyai jiwa yang gimana bisa, kalau aku ini adalah orang yang duduk di sini dan aku harus bisa mengamini orang-orang itu. Orang bersosialis. Ya sosial. Tapi kalau di desa, kalau aku di desa ya, orang-orang desa itu orang-orang yang sangat peduli, tapi pedulinya dia mati diomongin wong, peduli banget di desa. Orangnya peduli, kelewatan. Saking peduli dia peduli ngomongin wong. Oh, sangat peduli banget. Waktu itu aku gak pulang sampai 2 hari main sama temen aku. Tangga aku nemenin, dari mana gak tahu keluar. Dolan aku mulai, tenang satu kemudian juga. Terus dia omongan kok. Peduli banget. Tapi ya kita harus ada sifat brengseknya juga lah. Dari lingkup desa, beda sama kota. Jarang. Soalnya orang-orang kota itu bagaimana kita menghidupi aja sih lah. Ya, masyarakat kota itu semu ya. Dia masih masing-masing. Dan dia mementingkan kediriannya ya. Tapi banyak banget. Kalau di Ponorogo orang-orang kota juga kayak gitu ada. Ngomong-ngomongin orang gitu banyak. Ini Indonesia Ini kan Indonesia udah kayak gitu kan. Tapi di Malaysia juga gitu. Kan udah tahu kan kerja di sana. Asia ya. Tapi kalau orang Korea Utara enggak ya? Orang Korea Utara enggak. Dan budaya ngomongin ke orang itu udah kultur juga, kultur Indonesia. Made in Indonesia. Ya. udah ini aja